Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah kali ini kita bertemu di kegiatan Permenduha, perbincangan menjelang duha bersama Ibu. Nama Ibu Malina Al-Nuri, panggil aja Bu Mal. Ya, Ibu tinggal di ujung Bandar dan Ibu udah memiliki 3 anak. Yang pertama anaknya Ibu namanya Dava, minggu lalu ikut, tapi yang ini dia lagi berhalangan untuk kesini karena lagi di rumah kakeknya. Dia kelas 3 SD, kemudian ada Bang Hanif yang kelas 1 SD, dan yang paling kecil itu anak Ibu namanya Maryam. Saat ini TK di Banil Auton. Ya, dan Ibu kegiatannya Ibu adalah sebagai pegawai di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sebelumnya Ibu pernah di Puskesmas Sigambal selama 7 tahun dan di Rumah Sakit Umum selama 1 tahun. Ya, mungkin cukup ya kalau kenal ya. Siapa nama Ibu? Iya, Bu Mal aja, karena kadang payah kalau Bu Malina panjang kali kan, Bu Mal aja. Nah, kali ini kita yang mau kita perbincangkan adalah tentang menjaga apa? Tubuh agar tetap sehat di masa pandemi. Siapa yang tahu pandemi itu apa? Corona. Kenalnya pandemi corona, padahal pandemi itu artinya lagi keadaan yang dimana wabah mendunia. Wabah suatu penyakit sedang mendunia, tidak hanya di suatu daerah. Kalau hanya suatu daerah namanya endemi. Jadi pandemi ini, penyakit ini ada di seluruh dunia. Bukan di Indonesia saja, bukan di rantau perapat saja. Itulah dia. Tapi sekarang pandemi apa? Pandemi corona, virus corona yang menyebabkan penyakit COVID, ya kan? COVID-19. Kenapa 19? Karena tahun 2019 dia lahirnya. Bukan lahir ya. Mulai merebak gitu ya, mewabah dari Wuhan sampai ke Indonesia pun jadi kena. Awalnya kita nggak kena, karena dia kena ke Indonesia makanya dikatakan pandemi. Seperti itu. Bahkan ke luar negeri pun dia udah jalan-jalan ke luar negeri ya. Corona ini sampai ke Amerika ya kan, ke Kanada, seperti itu. Nah, sebenarnya nggak pun lagi ada virus corona, virus-virus yang lain memang ada kan. Tahu virus itu apa? Apa contoh virusnya? Selain virus corona, virus apa sebelum ada virus corona? Virus corona masih terbaru ya kan? Virus yang lama-lama sebelum ada corona? Ada flu, iya ada virus. Flu itu pun virus penyebabnya. Ada kalau dia endemi dulu flu burung ya Bang ya? Ada flu burung, ada banyak-banyak. Jadi enggak pun di zaman corona kita lagi di kemarin sempat kita nggak boleh kemana-mana ya kan? Sampai-sampai sekolah pun nggak ke sekolah ya kan? Harus di rumah aja. Tapi tetap harus kita menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Seperti itu. Siapa yang tahu bagaimana cara kita menjaga tubuh kita tetap sehat? Apa aja kira-kira? Yang pertama apa Bang? Cuci tangan, iya. Menjaga kebersihan gitu ya. Dan dalam Islam memang kita harus dijaga kebersihan kan? Setiap sholat harus berwudu. Berwudu ya harus bersih. Bersihnya itu dengan berwudu, seperti itu. Berapa sehari semalam sholat kita? 5 itu yang wajib, ya kan? Yang sunnahnya banyak lagi kan? Jadi sehari itu kalau dia umat Islam yang benar-benar menjalankan aturan Islam, yang Islamnya bukan Islam KTP, dia berarti satu hari itu mencuci tangannya itu lebih dari 5 kali. Seperti itu. Karena yang wajibnya saja masih 5 waktu kan? Apa aja yang 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat sunnahnya apa aja yang tahu? Duha, tahajud, tarawih kalau khusus bulan puasa ya Kak? Iya, ada juga namanya sholat rawatib sebelum qobla atau setelah ba'da sholat fardunya, seperti itu. Jadi salah satu menjaga kebersihan, yang pertama itu salah satu menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang pertama memang harus kebersihan. Jadi kebersihan itu kebersihan tubuh termasuk kuku. Di sini ada yang kukunya panjang? Enggak boleh kukunya panjang ya. Karena kuku panjang pun bisa mencegah air wudhu masuk. Dan disitulah tersimpan kuman. Jadi makanya kalau orang ada kukunya panjang,
itu mau hitam-hitam kan? Nah, makanya nggak boleh kuku kita panjang ya. Iya, itulah. Kemudian mandi juga. Mandi berapa kali sehari? 3. Oh, rajin kali abang ini mandi berarti ya. Minimal itu 2, pagi dan sore. Tapi karena cuaca panas, bolehlah sampai 3 ya kan bang? Siang mandi juga aja. Seperti itu. Nah, itu yang pertama tadi, kita menjaga kebersihan. Yang kedua apa? Supaya tetap sehat. Iya, asupan bergizi kata Bang Dafa. Berarti makanan. Ya kan? Kita ini, tubuh kita ini perlu bahan bakar, ibaratkan kereta. Kalau nggak ada minyaknya, nggak bisa dia berjalan. Kita pun juga harus diisi. Makanya ditanya Ustadz tadi, udah sarapan? Udah, ya kan? Harus sarapan. Walaupun kita nggak lapar, itu wajib sarapan. Walaupun sedikit, mau roti, mau nasi, yang penting harus sarapan. Kenapa? Karena kita mau beraktivitas siangnya kan. Tambah lagi malamnya, kita udah tidur berapa lama tidurnya? 1 malam. Berapa jam? Iya, 8 sampai 10 jam lah kisarannya kan. Bayangkan, 8 sampai 10 jam itu mungkin nggak kita makan dalam kondisi tidur? Enggak kan? Jadi udah kosong lambung kita ini pagi hari. Jadi harus diisi ya. Nah, kemudian makanan ini juga, makanan seperti apa yang harus kita makan? Buah-buahan. Terus? Iya, syarat makanan kita ada 2. Kalau kita orang Islam harus yang halal. Halal, terus? Kalau di Al-Quran dibilang halalan thayyibah. Halal lagi baik. Emang ada makanan halal tapi nggak baik? Ada nggak? Dia halal tapi nggak ada. Apa itu bang? Makanan dia halal tapi nggak baik. Ya, salah satunya mie instan. Ya, mie instan itu halal sih, tulisannya ada halal kan, dari MUI gitu kan. Tapi dia kurang baik. Kenapa? Karena usus ini mencerna mie instan ini itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu. Padahal kalau makanan lain, nasi, buah, sayur tadi, itu cukup 1 hari mencernanya. Jadi bayangin, capek usus ini kalau mencerna mie instan. Siapa yang suka mie instan? Semua suka ya. Tapi nggak boleh sering-sering ya bang, ya kak? Nah, bolehnya itu sebenarnya yang baiknya itu kalau mie instan 2 minggu sekali aja lah makannya. Karena dia mencerna usus tadi sampai 2 minggu kan, biar nggak capek ususnya. Seperti itu. Jadi makanan itu nggak cukup halal, tapi kita tengok baik atau tidaknya. Seperti itu. Kemudian apalagi selain udah menjaga kebersihan, terus makanannya yang halal dan baik. Yang ketiga apa? Olahraga atau gerak, ya kan? Nah, kita harus banyak bergerak. Tapi jangan pula lasa-lasa di saat ibunya ngomong ya kan Bang Hanif. Ini sampingnya siapa nama abangnya? Bang Wildana. Boleh bergerak, tapi ada saatnya. Bukan di saat kita lagi belajar, jangan banyak kali gerak. Tapi di saat istirahat, boleh banyak bergerak. Apalagi bangun tidur, terutama itu harus kita banyak gerak. Makanya kalau kita bangun tidur sholat subuh, kan udah jadi banyak gerakan kan? Pergi ke berwudu, kemudian sholat, apalagi sholat sunnah dulu sebelum sholat subuh. Karena kalau sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu katanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkanlah itu. Nah, berarti sangat baik kalau kita sebelum sholat subuh, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Seperti itu. Ya, jadi tadi udah, apa aja tadi yang untuk menjaga kesehatan kita? Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, makan yang halal dan baik. Yang baik itu termasuk yang bergizi, yang bersih, ya kan? Yang bermanfaat, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, olahraga, harus banyak gerak. Seperti itu. Iya. Kira-kira sampai di sini paham ya? Jadi di sini kalau misalnya tadinya malas-malas sarapan, jangan sampai malas sarapan lagi, ya kan? Karena kalau malas sarapan, itulah nanti dia lemas, dia jadinya kalau kita udah tubuh kita lemah, disitulah virus-virus ini bisa menyerang. Jadi makanan ini di dalam tubuh kita menjadi energi namanya. Energi inilah membuat daya tahan tubuh kita, sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada virus masuk, tapi tubuh kita bagus, dilawan sama tubuh kita. Ada corona nih di sekitar kita ini, tapi kita bagus tubuhnya, kondisi tubuhnya fit. Coronanya nggak mempan, mati dia ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita lemah, malas
nggak malas sholat, jadi malas berwudu ya kan, malas makan pula lagi, malas pula olahraga, dia tidur aja seharian. Oh itu adalah kawannya virus lah itu. Semua penyakit nanti sama dia. Seperti itu. Ya mungkin ini aja untuk yang hari ini. Jadi yang penting kita tuh harus menjaga kebersihan, makan yang halal dan baik, dan kemudian harus berolahraga. Sekian aja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau bertanya, Ibu persilakan. Tadi ada hadiahnya loh, kata Ustadz. Siapa yang mau bertanya? Oh iya, silakan Bang Dafa. Kalau misalnya tidur kurang itu dampaknya apa? Iya. Iya, kalau tidurnya kurang gimana? Yang rajin-rajin begadang, ya kan? Tubuh kita ini ibaratkan mesin juga tadi. Dia butuh bahan bakar, yaitu makanan, dan dia juga butuh istirahat. Jadi harus biar badan-badan kita ini ya, semua organnya itu juga istirahat. Dan dibutuhkan tuh namanya tidur. Kalau bisa itu tidur itu memang gak usah lama-lama kali juga ya kan. Tapi dia ada saat dimana kita tuh harus betul-betul terlelap di saat jam 12 ke jam 2 itu. Itu harus dalam kondisi terlelap. Jadi di antara jam itu yang gak boleh begadang kali. Seperti itu bagus. Habis isya tidur, tengah malam bangun, itu agak tubuh kita tetap sehat. Tapi kalau bergadang sampai jam 2 malam, sampai subuh pula, besoknya pasti badannya jadi kurang fit. Seperti itu. Karena tadinya dia butuh istirahat, malahan gak diistirahatkan. Ibaratkan mesin kalau berjalan terus kan, panas kan, kita pun seperti itu. Gak boleh gak istirahat. Dan siang pun kalau bisa kita tidur juga. Tidur siang beberapa menit aja, 15 menit. Diusahakan setelah sholat zuhur, itu istirahatkan sebentar 15 menit. Jadi tubuh ini juga butuh, selain dia harus bergerak, dia juga butuh istirahat. Jadi kalau kurang tidur gimana? Itulah kadang, ya pastinya efek langsungnya mengantuk. Tapi efek jangka panjangnya itu nanti bisa jadi anemia, kurang darah, seperti itu. Jadi memang harus istirahat. Di sini ada yang hobi begadang? Enggak ya? Kalau begadang ada artinya nggak apa-apa. Misalnya belajar dia sampai tengah malam nggak apa-apa. Tapi kalau cuma main-main ya pula, mau lama-lama kali. Kalau apalagi kalau anak sekolah gini, paling lama tuh jam 10 udah harus tidur. Jadi biar bisa sholat subuh, bangun tuh jam 4, paling lama jam 5. Seperti itu. Jadi segar dia kan. Jadi memang kita nggak boleh nggak tidur ya. Karena ada juga itu film kan, mencoba untuk tidak tidur. Terakhir malahan siangnya nggak bisa bergerak apa-apa. Padahal di Al-Quran udah dibilang Allah kan, siang itu untuk berusaha, malam itu untuk istirahat. Seperti itu. Jadi bagus ya pertanyaan Bang Dapat tadi. Bahwasanya kalau kita memang tetap harus butuh tidur. Kalau tidak, tubuh kita akan melemah. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan Bang. Siapa namanya Bang? Maju aja depan Bang. Iya, siapa namanya Bang? Bang Fatan. Apa yang mau Abang tanyakan Bang? Kalau apa? Kurang makan. Iya. Jadi kata Abang Fatan, gimana nih kalau kita kurang makan? Tadi kan harus makan. Makan ini pun ada aturannya. Jangan banyak kali, jangan pula tak makan-makan. Seperti itu. Paling kenapa kalau kita kurang makan tuh gimana? Berarti sedikit bahan bakarnya kan? Berarti sedikit lah dia nanti bisa menempuh perjalanan ataupun bergeraknya. Jadi kalau pagi-pagi malas makan atau sedikit kali makannya, siangnya tidak lemes, sudah kelaparan, udah nggak bisa lagi dia nanti ini kan, belajar fokus. Tapi makan itu juga nggak boleh terlalu sampai kekenyangan. Makanya kalau Rasulullah menganjurkan kita makan itu sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kenyang sampai muntah-muntah pula lagi ya kan, saking enaknya lauk. Jadi banyak kali dia makannya nggak boleh juga. Jadi makan itu sesuai porsinya aja Bang. 1 piring sedang cukup lah. Tapi jangan kalau cuma 1 sendok ya kan. Nggak bertahan lama itu nanti kalau cuma 1 sendok. Jadi kalau dia kurang makan berarti nanti energinya Bang cepat habis. Jadi makan tadi itu kan bahan bakar kita kan untuk menghasilkan energi.
Nah, seperti itu. Tapi juga jangan banyak kali, malahan kita jadi lemas. Kalau kebanyakan, capek ususnya mencernanya kan? Seperti itu. Jadi makan itu sekedarnya saja. Makannya sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya selain Bang Dafa dan Bang Fatan? Dari kakak-kakak lain nih. Jangan mau kalah sama abang-abang, Kak. Nah, iya. Kak Rosa. Nggak usah pakai mic. Oke. Kak Rosa mau nanyain apa? Air galon sehat atau tidak? Iya. Jadi kualitas air ini memang air paling bagus itu adalah air minum yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jadi air putih, jernih itulah air putih. Jadi kita harus konsumsi memang lebih banyak air putih daripada air berwarna. Nah, pertanyaan Kak Rosa, air galon itu bagus apa enggak? Sebenarnya kalau orang zaman dulu, airnya pun air sungainya, cuma air sungai itu langsung diminum. Tapi dulu air sungainya jernih pula. Jadi syarat air yang bagus tadi itu Kak Rosa, itu tadi 3. Tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Air galonnya berwarna enggak? Enggak. Ada rasanya enggak, misalnya kepahitan atau asam atau apa lagi tuh? Enggak. Dan dia berbau enggak? Kalau bau pula kan, berarti enggak sehat. Air parit yang tahan itu kan. Nah, jadi kalau air galon memang dia bagus, cuma lagi kita kan ada yang tidak kasat mata. Itu tadi kan yang berasa, berau itu bisa kita rasakan langsung kan. Tapi ada yang enggak bisa kita lihat, entah apakah ada kuman lagi, makanya lebih bagus dimasak lagi seperti itu. Tapi kalau itu saja pun diminum sudah boleh, karena air galon itu pun bukan diambil dari keran langsung kan, diolah juga, disaring, ada penyaringnya. Seperti itu. Jadi supaya tertinggal kotoran-kotoran, kuman-kuman. Tapi mungkin lebih aman lagi kalau dia dimasak. Jadi kuman ini nggak tahan panas. Makanya kalau sesuatu yang dimasak itu lebih higienis, lebih sehat. Seperti itu. Jadi bagusnya sih bagus. Tapi kalau dimasak lagi lebih bagus. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang sebelah sana belum ada perwakilan adik-adiknya ini. Adik-adik. Ada yang mau ditanyakan? Iya, jangan mau cuma nanti yang dapat hadiah cuma Bang Dafa, Bang Fatan sama Kak Rosa aja lah ini. Nggak ada lagi yang mau pengen dapat hadiah dari Ustaz Amansa. Ayo coba siapa mau tanya lagi? Nah, kakak-kakaknya ada yang mau nanya biar dapat hadiah dari Ustaz Amansa? Bang Dafa, Bang Fatan, Kak Rosa. Oh, Kak Natisa, apa yang mau ditanyakan Kak? Kalau apa? Kelebihan tidur. Oh iya, nggak boleh juga lama-lama kali kita tidur ya kan. Terakhir kondisi kita kan tadi butuh makan, butuh dibersihkan, segar, mandi ya kan. Kalau sempat tidur aja dia, ya nggak sehat juga. Seperti itu, karena tubuh ini juga butuh gerak tadi kan. Jadi kalau tidur aja malahan pegel-pegel. Pernah nggak nyoba 1 harian tidur dari pagi malam sampai besoknya mau lagi tidur aja? Itu badan pasti pegel-pegel. Karena badan kita tadi perlu gerak kan. Nah, jadi segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Tapi tidak boleh juga tidak dilakukan. Kayak makan tadi, boleh kan? Tapi nggak boleh kebanyakan. Tapi nggak boleh juga tidak makan. Pun tidur, nggak boleh nggak tidur. Tapi juga jangan sampai tidurnya kelamaan, dikira udah meninggal pula nanti ya kan. Kok nggak bangun-bangun deh ini kan. Seperti itu. Jadi ya tidur itu juga secukupnya tadi. Kalau udah ngantuk ya tidurkan. Jadi kalau udah ngantuk itu juga nggak boleh kita paksakan, pala ambil wudhu, hilangkan kantuknya. Jangan dibiarkan ngantuk-ngantuk terus gitu. Itu nanti jadi pusing kepalanya nggak ditidurkan. Atau bagus disegarkan kembali. Seperti itu. Jadi kalau ngantuk nanti misalnya lagi pelajaran, janganlah pula tidur ya kan. Cucilah muka. Tapi kalau udah malam, udah ngantuk, jangan ditahan-tahan, tidur aja. Seperti itu. Dan kalau udah saatnya bangun, adanya tanda-tanda kita bangun kan. Ayam membangunkan, ya kan. Azan juga membangunkan. Sempat tak bangun-bangun, curiganya kita itu nanti nggak hidupnya lagi kan. Nggak boleh juga tidurnya lama-lama. Seperti itu ya. Jadi tidur itu juga secukupnya saja. Karena kalau kita tidurnya lama kali pun, pasti itu badan pegal, kepala pun juga makin berat. Karena udah kelamaan dia terletak ya kan. Seperti itu. Jadi nggak boleh ya Kak lama-lama kali tidurnya ya. Itu Kak Natisha. Ada lagi?
Abang mau nanya? Bagus nggak olahraga? Oh, Bang Hanim nanya ya, bagus nggak olahraga? Iya, olahraga itu bagus. Jadi kita perlu olahraga. Olahraga itu berarti diolah raga kita. Raga itu kan badan ya, harus diolah-olah. Harus ada bergeraknya. Berjalan kah? Apakah senam seperti itu? Atau lari-lari, atau jalan-jalan, atau bersepeda. Banyak olahraga yang bisa dilakukan. Yang penting badan ini harus gerak. Makanya kalau tadi tidur aja dia kan, nggak gerak badannya, nggak sehat. Seperti itu. Jadi kalau Bang Hanif olahraga kesukaannya apa? Main sepeda, iya boleh. Main sepeda boleh, main bola boleh, lari-lari ya kan. Nah, tapi ada waktunya juga. Olahraga itu pagi sama sore. Kalau siang itu kita istirahat sebentar aja. Jadi paling bagus itu baru bangun tidur itu harus ada olahraganya, gerak-gerak badannya. Gitu. Selain Bang Hanif sama Kak Natisha ada lagi yang mau tanya? Ah iya silakan Kak. Kak apa namanya? Tara. Oh, Kak Tara. Iya, tadi olahraga memang bagusnya jangan siang. Karena siang itu memang udah cuacanya pun terik, ya kan? Jadi paling bagus itu olahraga pagi atau sore hari. Seperti itu. Jadi kalau siang itu memang waktunya untuk istirahat iya juga atau kegiatan yang lain lah. Seperti itu dia. Jadi kalau olahraga pagi atau sore aja ya, Kak? Ada lagi ya, Bang? Mau nanya? Oh enggak, kirain mau nanya. Gak ada lagi nih mau dapat hadiah dari Ustaz Tamansa? Gak ada, Yasin gak mau. Iya, tadi kan kita bilang makanan itu nggak cukup halal, tapi juga harus baik. Baik ini baik untuk kesehatan kita. Jadi yang harus kita hindari itu kalau jajanan, kita pilih juga. Kalau dia yang banyak pengawetnya, baru warnanya juga merah-merah gimana, kayak saus-saus di bakso-bakso itu kan. Nah, kalau bisa jangan sausnya. Kalau baksonya masih mending karena dia tepung kan, masih ada gizinya. Tapi kalau kayak sausnya itu kita pun nggak tahu pembuatannya kan. Bahkan pernah keciduk ini pabrik sausnya, enggaknya ada tomatnya, enggak ada cabenya, kok bisa buat sausnya? Ternyata bahan kimia semua. Airnya pun air entah dari kayak mana, diolah saja seperti itu. Jadi itu yang berbahaya. Makanya kita lihat kalau sausnya itu saus-saus yang murah itu kan, saus-saus yang di bakso-bakso itu merahnya beda, lain warna merahnya. Memang cantik sih merahnya ya kan, tapi itu tadi nampak dia bukan alami. Karena kalau warna merah cabai kita tahu ya warna merah cabai kayak mana, sambal kayak mana, warna tomat pun kayak mana, seperti itu. Jadi kalau yang nggak bagus gitu dikurangi lah, ataupun kalau bisa dihindari diganti yang lain aja. Masih banyak jajanan enak kan, roti enak kan, coklat, kacang, apa lagi jajanan yang enak? Telur gulung itu boleh, itu kan telur ya, telur itu sehat. Cuma jangan pakai saus ya Kak. Nanti yang bagus ditambah yang tidak bagus jadi nggak bagus juga. Jadi telurnya tadi bagus ditambah saus yang nggak bagus jadi tak bagus di tubuh ya kan. Sama kayak jajanan yang banyak penyedapnya itulah. Itu kok bisa nggak usah lah itu. Nggak bergizi juga kan. Makan itu nggak kenyang-kenyang. Orang cuma angin doang dia ya kan. Nggak bergizi. Jajan apa yang bagus? Itu tadilah roti-rotian, biskuit, kan enak kan? Apalagi biskuit coklat. Kayak misalnya Oreo kah, ataukah kayak kacang apa? Nabati. Ya wafer gitu. Tapi kalau wafer pun nggak apa-apa ada gizinya kali, cuma masih agak mending lah ya kan daripada yang dia berpenyedap-penyedap itu kan. Jadi masih banyak, kita pilih-pilih lah jajanan banyak. Pilih yang bagus ya kan. Kalaupun semuanya halal, pilih yang bagus, yang baik untuk tubuh, yang kira-kira mengenyangkan, bergizi seperti itu. Ya tadilah roti, coklat, kacang, biskuit ya kan.
goreng-gorengan. Nah, tapi kalau bisa jangan berminyak kali juga. Kalau minum Bu, satu hari Oh, minimalnya kita 8 gelas. Walaupun nggak terhitung kita gelasnya, pokoknya bangun tidur, itu nggak bisa langsung minum kita. Karena udah berapa jam tadi kita nggak ada minum kan? 8 sampai 10 jam tadi kita nggak minum, bangun tidur tuh minum dulu. Itu kalau untuk kesehatannya juga, bangun tidur tuh kita minum dulu. Supaya tidak dehidrasi. Jadi kalau 8 gelas itu, ya pagi tadi lah, mau makan sarapan, 2 gelas. Nanti jam-jam 10 nanti minum lagi segelas. Zuhur nanti kita makan siang, udah minum lagi ya kan. Sore, malam, pokoknya minimal tuh 8. Karena tubuh kita ini isinya air semua. 80%. Mau tuh cairan darah, cairan-cairan yang lain ya kan. Popcorn, ya itu dari jagung, bagus. Tapi tengok kalau dia banyak penyedapnya itu yang warna-warni nggak usah. Kalau bisa yang dia jernih aja. Warna asli popcorn kan putih ya, putih kekuningan. Jadi kalau udah sampai di warna hijau gitu kan, warna merah, kalau dia pakai pewarna makanan masih mending. Takut kita entah pewarna apa yang dipakai sampai cantik kali gitu kan. Seperti ini. Warna hitam, ada popcorn warna hitam? Adalah popcorn gosong. Popcorn yang gosong warna hitam ya kan.